Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun wa dzaka mumaddun. Amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Aw'ada yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa dzaka mu'adun. Aw'id la tu'id mu'adun mu'adun. Aisara yusiru isaran wa musaran fahuwa musirun wa dzaka musarun. Aisir la tusir musarun musarun. Ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun. Ajib la tujib mujabun mujabun. Abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dzaka mubanun. Abin la tubin mubanun mubanun. Ata yu'ti i'ta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan. A'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa dzaka mudran. Adri la tudri mudran mudran. Auda yudi idaan wa mudan fahuwa mudin wa dzaka mudan. Audi la tudi mudan mudan. Wa yurwi irwaan wa murwan fahuwa murwin wa dzaka murwan. Arwi la turwi murwan murwan. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun. Amin la tu'min mu'manun mu'manun. Aj'ara yuj'iru ij'aran wa muj'aran fahuwa muj'irun wa dzaka muj'arun. Aj'ir la tuj'ir muj'arun muj'arun. Abra'a yubri'u ibra'an wa mubra'an fahuwa mubri'un wa dzaka mubra'un. Abri' la tubri' mubra'un mubra'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, habis doa langsung aja kita ngaji biar dapat banyak nih. Jam berapa nih? Jam 6:30 kurang dikit. Sekarang halaman 7 lah, anggap aja halaman 7 ya, 6 yang paling bawah itu. Aukana atau ada apa nakiroh maksud, apa mufrad alam dan nakiroh maksudah. Ada itu jam'a taksire, nah itu kalian tulisannya jam'u, ganti yang benar jam'a.
ngantuk cuci muka. Ini abangnya lagi. La ilaha illallah. Au kana atau ada apa mufrad alam dan nakirah maksudah jam'a taksirin itu berupa jamak taksir. Jadi munada mufrad alam ya ada yang jamak taksir, nakirah maksudah juga ada yang jamak taksir. Mufrad alam nanti adalah contohnya. Jamak taksir li mudzakarin bagi mudzakar laki-laki maskulin au muannasin atau muannas perempuan feminim. Nah, contoh yang mudzakar nahwu za zuyudu seperti contoh ya zuyudu. Itu zuyud jamaknya lafaz zaitun. Jamak taksir. Itu Zaid kan nama orang, berarti munadanya disebut mufrad alam. Nyambung kan? Hadza bermula ini contoh zayuyud zuyudu. Misalun itu contoh lil munada bagi munada al mufradi yang berupa mufrad itu disebut mufrad alam. Al majmu'i al mufradi ya, sifatnya munada. Al majmu'i yang jamak yang berupa jamak. Jamaknya jam'a taksirin itu dibaca nasab karena itu masdar maf'ul mutlak. Majmu' jam'a. Nyambung nih. Itu biar paham. Jadi kalau al majmu'i khofat sifat atau badal dari lafaz lil munada al majmu'i. Munada yang berupa majmu'. Majmu'nya jam'a taksirin. Nah itu loh. Akhirnya dibaca nasab a itu karena maf'ul mutlak. Nyambung. Al majmu' jam'a taksir. Berarti kan loh. Ini enggak gampang loh. Banyak orang yang bingung mentarkib itu. Jam'a taksirin dengan jamak taksir li mudzakkarin bagi mudzakkar. Itu za zuyudu wa ya rijalu dan seperti contoh ya rijalu. Hai laki-laki banyak. Hadza bermula ini contoh ya rijalu. Misalun nanti saya tulis supaya gamblang betul kalian. Misalun itu misal contoh lil munada bagi munada. Tapi rijal itu kan an-nakirati yang berupa nakirah, al-maqsudati yang dituju. Al-majmu'ati yang berupa jamak. Jam'a sama tadi. Jam'a taksirin dengan jamak taksir. Rajul menjadi rijal. Andre astagfirullahaladzim. Senter biar tidurnya dilihat orang banyak. Ntar disangkanya saya bangunin apa ya, yang kegedein kalau perlu ya. Orang la ilaha illallah udah ada ngantuk situ biar Bapak Sutama melihat ya. Jam'a taksirin dengan berupa jamak taksir. Ntar saya tulis pokoknya kudu paham. Saya mah jelasin kudu sejelas-jelas salah kudu paham gitu loh. Wa misalul munada dan bermula contohnya munada al-mufradi yang berupa mufrad al-majmu'i yang dijamakkan jam'a taksirin dengan jamak taksir li muannasin bagi muannas ya hunudu itu lafaz ya hunudu. Kalau zazuyudu ya rijalu kan jamak mudzakkar jamak taksir berarti kan jamak taksir tapi jamaknya mudzakkar lah yang muannas contohnya ya hunudu hindun li annahu karena sesungguhnya lafaz ya hunudu jamu hindin itu jamaknya lafaz hindun. Jam'a taksirin dengan jamak taksir. Wa misalul munada ini lengkap sekali contohnya, perlu paham kalian. Dan bermula contohnya munada
an-nakirati yang berupa nakirah, al-maksudati yang dituju, al-majmu'ati yang berupa jamak, jam'a taksirin dengan jamak taksir, al-mabniyatu yang dimabnikan ala dhammatin atas dhammah, muqaddaratin yang dikira-kirakan, ya asari itu lafaz ya asari. Faya maka bermula ya, mana ya asari ya perahu yang mengalir itu sariah. Perahu-perahu yang berjalan. Faya maka bermula ya fi jami'i dzalika dalam semua itu ya yujudu ya rijalu ya unuju ya asari harfu nida'in itu huruf nida'. Wa ma dan bermula lafaz ba'da yang setelah ya munadan itu munada. Mabniyun yang dimabnikan ala dhammatin atas dhammah zahiratin yang nampak. Kasalasatil uwali bukan awal tapi uwal. Kasalasatil uwali seperti contoh 3 al-uwali yang pertama yaitu ya zuyud, ya rijal dan ya hunun. Aw ala dhammatin atau atas dhamma muqaddaratin yang dikira-kirakan. Kal misalil rabi' seperti contoh yang keempat yaitu ya asari. Lu melek? Enggak. Ditanya lu melek, jangan ngantuk dulu apa? Oke, perhatikan. Dulu dari spidol kadang-kadang itu benar. Ini kudu paham kalian ya, jangan sampai nggak paham. Bab munada. Nih kemarin disebutkan, ini masih ada ini. Munada kemarin kan terbagi 5. Yang pertama munada mufrad alam, yang kedua nakirah maksudah. Oke, 2 ini yang dibahas dulu. 2 munada ini yubnayani alama yurfa'u bihi, dimabnikan atas tanda rofaknya. Oke. Nah, tanda rofa ini kan banyak, ya kan? Ada tandanya dhammah. Oke. Ada tandanya alif. Dhammah sebagai tanda alamat rofa ada pada 4 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Oke, fi'il mudhari' enggak kita bahas karena munada isim. Berarti kan 3. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Isim mufrad kemarin sudah dibahas. Ini contohnya. Isim mufrad kemarin ada yang mabni dhamnya jelas, ada yang mabni dhamnya muqaddar, dan bahkan ada yang mabni dhamnya ini mahal. Ingat. Nah, ini belum ini. Ini sebenarnya belum dibahas. Ini iklan. Gitu loh. Nah, sekarang fokus yang kedua. Kalau yang pertama kan udah isim mufrad. Ingat. Ini yang 2 ini mufrad alam dan nakirah maksudah. Oke, ini saya hapus supaya nggak terjadi kegangguan konsentrasi kalian. Nah, dihapus saja. Ini biarin, ini patokan yubnayani alama yurfa'u bihi. Sekarang yang kedua, yang dibaca dhammah, yang dibaca rofa tandanya dhammah. Kan kalau dibaca rofa nih, ketika dengerin. Kalau rofa kan tandanya dhammah. Ketika menjadi munada itu mabni dhamm. Baik mabni dhammnya ada yang zahiran nyata, ada yang muqaddar. Dari 2 ini. Nah, contohnya mufrad alam kan tadi za yaitu menjadi za zuyudu. Zuyud itu jamak dari lafaz zaid. Kalau zaidun yang kalau dikasih ya zaidu itu kan termasuk munada mufrad alam, nama dia. Nyambung. Contoh yang jamak
taksir tapi yang nakira maksudah. Ya rijalu. Rijal ini jamak dari lafaz ya rajulu. Ya rajulu kalau laki-lakinya tertentu kan termasuk dalam kategori nakirah sudah nyambung. Nah, rijal itu namanya jamak taksir. Jamak itu banyak, taksir itu rubah. Rajul menjadi rijal itu pecah. Zaid menjadi zuyud. Nah, dua-duanya ini itu contoh terhadap jamak taksir tapi muzakkar. Oke? Nah, contoh yang ketiga ya hunudu. Nah, ini du. Ini tadi kan lu, du. Hunud ya hunudu itu jamak dari lafaz ya Hindu, Hindun itu loh. Nah, Hindun menjadi hunud itu namanya jamak taksir, tapi yang berupa mu'annas. Hindun kan nama perempuan. Nyambung? Contoh yang terakhir yang muqaddar. Umpamanya ya asari. Nah, ini disukun ya-nya. Zamannya lafaz ya sariyah. Sariyah ini ada yang mengartikan perahu yang berjalan di laut. Ya asari berarti rombongan perahu yang mengalir. Nah, ini dibaca mabni dhom tapi mabni dhom yang muqaddar. Paham nih? Nah, itu harus diperhatikan betul. Oke, ini kudu paham, jangan sampai nggak paham. Oke, lanjut. Biar dapat banyak lah. Aukana atau ada apa mufrad alam dan nakiro maksudah. Jam'a itu salah lagi. Jam'a mu'annasin. Kan kalian jam'u. Harusnya jam'a. Jam'u mu'annasin itu jamak mu'annas. Dirubah harokatnya. Karena khobarnya kana. Jam'a mu'annasin itu berupa jamak mu'annas saliman. Hale atau yang selamat. Bin nasbi yang benar. Bin nasbi dengan dibaca nasab. Naktun itu sebagai naat li jam'a atau kaya terhadap jam'a. Nah itu kan berarti benar ya, kenapa biasanya salah. Keterangan itu kan harus menunjukkan jam'a itu dibaca a. Nah kenapa diharokatinya u? Loh iya kan? Nahwu ya muslimatu seperti contoh ya muslimatu. Kalau ini gampang nggak usah saya tulis. Ya muslimatu, muslimat ada di Arabnya biar kena. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ya muslimatu ya harfun nida'in. Ya itu bermula ya itu harfun nida. Huruf nida. Wa muslimatu dan bermula lafaz muslimatu itu munadan nakiratun, munada yang berupa nakirah. Maksudatun yang ditentukan, maksudnya dituju. Mabniun yang dimabnikan ala dham atas mabni dham. Wa misalul munada dan bermula contohnya munada al-mufradil alami, al-mufradi yang berupa mufrad alam. Mufrad maksudnya tidak berupa mudhaf atau syibh. Mudhaf al-majmu'i yang berupa jamak, jam'a muannasin dengan jamak muannas saliman yang selamat itu lafaz ya hindatu. Itu seperti contoh ya hindatu. Udah perhatikan. Kalau muslimatu dan hindatu itu jamak. Aska, bangun. Wudu, sana wudu. Jamak, tapi jamaknya adalah jamak mu'annas salim. Ingat-ingat. Jadi jamak itu minimal ada 3. Pertama jamak mudzakkar salim,
kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim belum dibahas. Karena itu nanti mabninya pakai wawu. Jamak yang udah dibahas duluan jamak taksir. Nah, barusan ini jamak muannas salim, nyambung nih. Jadi diputar-putar model bagaimana kalau kalian paham nggak akan keder. Maksudnya aukana atau ada apa mufrad alam atau nakirah maksudah, murakkaban mazdiyan. Murakkaban itu yang berupa murakkab tersusun, tarkiban dengan susunan, mazdiyan yang bangsa campuran. Maksudnya campuran dari dua kalimat. Tarkiban dengan tarkib, mazdiyan yang bangsa mazdi, maksudnya mazdi campuran. Maksudnya campuran campuran dari dua kalimat. Contohnya nanti ada nahu ya ma'di. Kalau versi di sini itu coba kalian perhatikan. Kalau harokatnya kan ma'di kariba, tapi dalam sarahnya ma'di karibu bi dhammil ba'i. Nahu ya ma'di karibu. Lihat sarahnya. Ma'di karib. Ini nama tempat. Bi dhammil ba'i itu kan dengan dhamma ba'nya. Tapi tulisannya kan apa kalian? La fathah kan? Dirubah. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ya ma'di karibu itu ya harfu nida'in, bermula ya itu huruf nida'. Wa ma'di karibu, dan bermula ma'di karib itu munadan mufradun, munada mufrad mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm. Maknanya apa? Wa maknahu, dan bermula maknanya ma'di karib fima, dalam keterangan kola yang mengatakan pada siapa Ahmad bin Yahya, Imam Ahmad bin Yahya, sa'labu adahul karibu ayatu jawizu. Sa'lab ya garangan, ada yang melewati pada sa'lab apa al-karibu ayatu jawizuhu, ketika melewati apa karib pada sa'lab. Haka menceritakan zalika pada itu maknahu fi maqala Ahmad bin Yahya sa'lab atahul karibu. Siapa Abul Fathi, Imam Abul Fathi anil Farisi, dari Imam Al-Farisi. Wa minal murakkabil mazdiyi, dan itu diantara murakkab lafaz yang berupa susunan al-mazdiyu yang bangsa al-mazdiyi yang bangsa campuran, si bawaihi bermula lafaz si bawaihi. Udah ingat-ingat itu si bawaihi. Kalau nama imam besar pengarang nahwu itu namanya Imam si bawaihi. Fatakulu, maka berkata siapa kamu fihi dalam si baweh ketika jadi munajat, ya si bawaihi, hai si baweh. Cuman nggak boleh mabni dhammah ya si bawaihu, nggak boleh, karena si bawaihi semenjak awal adalah mabni kasr bil bina'i, dengan bina mabni namanya alal kasri, atas kasr. Kama takulu, sebagaimana berkata siapa kamu ya hazami wa qotomi, seperti lafaz ya hazami dan qotomi. Nah, hazami dan qotomi itu adalah termasuk dua lafaz yang selalu mabni kasr gitu. Ingat-ingat itu hazami, qotomi. Ustaz Gofur pernah keder bahas masalah itu. Wa nahwiha, dan seumpama lafaz si bawaihi, hazami dan qotomi.
minal a'lami nyatanya dari nama-nama a'lam di situ jamaknya alam. Minal a'lami nyatanya dari nama-nama al-mabniyati yang sudah dimabnikan qablan nidai sebelum jadi munada. Jadi si bawaihi hazami Andre mulai diri. La ilaha illallah masih ngantuk baik. Iya diri ya. Nanging salah sendiri dari tadi ngantuk mulu ya. Udah diri. Nanging ya. Lu kan ngantuk di. Abang lu ngantuk aja maska ini. Oh, iya kan? Biar diperhatikan. Fa innaka maka sesungguhnya kamu tabni itu memabnikan siapa kamu pada 3 lafaz tadi sibawe, hazami dan kotomi. Ba'dan nidai setelah menjadi munada, maksudnya ba'dan nida setelah nida maksudnya munada. Alama atas bina kanat yang ada apa lafaz sibawe. Awas itu ribet tuh. Ntar kanat muannas isinya muannas itu sibawe, hazami dan kotomi. Lalu keder lagi. Kemana ini fa'ilnya? Ada 3 lafaz itu. Alaihi atas ma qoblahu yang sebelum nida. Wa tuqaddiru dan mengira-ngirakan siapa kamu via di dalam 3 lafaz tadi sibawe, hazami dan kotomi al-dhammata pada dhammah. Kama tuqaddiru sebagaimana mengira-ngirakan siapa kamu pada dhammah fil mu'talli di dalam fi'il di dalam isim yang berupa huruf ilat. Simpelnya gini, fil mu'talli di dalam isim yang akhirnya berupa huruf ilat. Kal-fata seperti lafaz al-fata maknanya pemuda. Wal qadhi dan qadhi ya qadhi penghulu. Paham gak nih? Nyambung bre? Pin. Jadi lafaz hazami, kutomi, kotomi ya, terus sibawaihi 3-3-nya sebelum jadi munada memang sudah mabni kasr. Maka ketika menjadi munada juga tetap mabni kasr. Lah terus mabni dhamnya bagaimana aja kalau jadi munada? Setelah jadi munada mabni dhamnya muqaddar. Jadi mabni dhamnya dikira-kirakan karena lafaz sibawaihi, hazami dan kutomi sebelum menjadi munada sudah mabni kasr. Nyambung? Oke, itu jangan kalian pikir gampang lah, kalau nggak serius malah orang muda. Maka ngaji yang begini nggak boleh sombong. Sombongnya apa? Nggak mau deres. Ngobrol mulang budak lu kalau paham. Wayat haru dan nampak apa asaru zalika pengaruhnya itu mabni kasr fit tabi'i di dalam tabi'nya. Umpamanya munada tadi diikuti lafaz lain. Fatakulu maka berkata siapa kamu ya si bawaihi al-alimu. Boleh al-alima juga boleh. Ya si bawaihi hai si bawe al-alimu yang alim. Cuman kalau keterangan di sini birafil alimu dengan membaca rafa al-alimu muraatan karena menjaga lidhammati terhadap dhammah al-muqaddari yang dikira-kirakan di akhir si bawaihi dalam akhirnya lafaz si bawe. Kalau al-alimah juga boleh bisa tambahin. Kenapa? Karena ya si bawaihi kan ingat kemarin kalian munada itu kan sejatinya dibaca nasab. Cuman karena munadanya berupa mufrad alam dan nakirah maksudah kan mabni dhom karena berupa mufrad.
mabni atas tanda rofa'nya. Kan begitu. Nah, hakikatnya kan ya si bawahi kan ad'u, si bawahi kan nasab. Kalau ditakdirkan ad'u, maka di situ kalau al-alimu mura'atun lidhammati, kalau nanti ada mungkin bawahnya. Baca dulu aja deh. Wa in kana, dan jika ada apa munada, ada itu mabniyan, dimabnikan apanya, lafdzon lafadznya, alal kasri atas mabni kasr, wa nasbihi, dan ada nih ini, wa nasbihi, dan membaca nasab munada mura'atan karena menjaga lima halihi terhadap mahalnya munada. Ini yang tadi saya maksud. Kama sebagaimana keterangan yuf'alu yang diberlakukan apa ma fi tabi'il munada, dalam tabi'nya munada, wal alamul murakkabul isnadiyu, dan alam al murakkabu nama, maksudnya alam al murakkabu yang disusun, al isnadiyu yang bangsa isnadi, al mahkiyu yang diceritakan. Oh, perhatikan. Kama huwa alaihi, kama sebagaimana i'rab, huwa yang bermula ma itu alaihi atas munaja dan alam tadi. Kal mabni seperti lafaz yang dimabnikan, fi takdiri dhammati, dalam mentakdirkan dhammah, fi akhirih, dalam akhirnya al mabni. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, ya ta'abbata syarron. Awas, itu nama orang. Nama orang tapi namanya ta'abbata syarron. Lemot kalau secara makna. Ta'abbata lemot, lambat melakukan keburukan. Nah, jumlahnya ta'abbata syarron, berarti kan ini lu baru dengar. Jumlahnya lafaz ta'abbata syarron itu dijadikan nama. Sama dengan ada orang namanya Dorobtu Zaidan. Paham gak? Zaidan dibaca apa? Nasab. Tapi kalau ja'a Dorobtu Zaidan, nyambung gak? Karena Dorobtu Zaidan itu jadi nama. Nah kalau ja'a Dorobtu Zaidan, berarti Dorobtu Zaidan sebagai apa? Fa'il. Kalau fa'il berarti dibaca apa? Rofa. Lah kok Dorobtu Zaidan lah, rofa'nya mukot daroh, karena namanya seperti itu, gitu loh. Nyambung. Nah, itu sama aja. Awas ini yang berikutnya kok kalian baru dengar nih. Wa ya bariko nahruhu, dan seperti contoh ya bariko nahruhu, itu nama orang. Bariko, udah pokok dilihat, udah melotot kemana-mana. Itu bariko nahruhu nama orang, begitu loh. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ya bariko nahruhu, ya harfu nida'in, bermula ya itu huruf nida'. Wa ta'abbata syarron, dan bermula lafaz ta'abbata syarron itu munadan, munada mufradun yang berupa mufrad, mabniun yang dimabnikan yang dimabnikan ala dhammatin muqaddaratin fi akhirih, dalam akhirnya ta'abbata syarron. Mana yang mencegah min zuhuriha, dari namanya dhammah apa? Al hikayatu, hikayah. Pokok hikayah nama orang adanya seperti itu. Nyambung. Ada orang umpamanya namanya iya karena abudu wa iya karena stain, umpamanya. Nah kan nasta'in dibaca rofa terus. Loh iya kan? Kan iya karena abudu wa iya karena stain, umpamanya dibuat nama. Loh. Sama aja seperti itu. Wa misluhu, dan itu seperti contoh ta'abbata syarron, bariko nahruhu, bermula lafaz atau nama bariko nahruhu. Fatakulu, maka berkata siapa kamu,
fi i'rabi ya sibawaihi, dalam mengerap lafaz ya sibaweh, ya harfu nidain, bermula ya itu huruf nida. Masih ngantuk Dre? Lah diri aja masih ngantuk. Lu emang dari mana sih? Udah taruh kitabnya tawaf 7 kali antar baru duduk. Nah tawaf. Lah habisnya ngantuk ya. Baca doa lama-lama baik. Lama udah situ aja lah. Karpet baru ini aja tawafnya. Di sini. Nah udah situ aja. Kecilan. Ya udah situ biar kelihatan ya. Baca doa bukan labbaik Allahumma labbaik. Lama-lama baik. Lama-lama baik itu ya ngantuk mulu ya. Ada wasibawaihi munadan mufradun mabniyun ala dhammatin. Lah masa begitu diartikan udah gampang. Muqaddaratin yang dikira-kirakan, mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya dhammah. Apa istighalul mahal, repotnya mahal posisi. Istighalul mahali, apa sibuknya mahal posisi. Biharokatil bina'i, dengan harokat mabni bina. Wa fi nahwil qadhi, dan dalam seumpama lafaz ya al-qadhi mana'a mencegah min zuhuriha dari namanya dhammah. Apa al-istisqalu berat, kan kemarin udah dibahas kan gitu loh. Wa fi nahwi al-fata, dan dalam seumpama contoh al-fata ya fata umpamanya. Wa Musa, dan ya Musa, kan kemarin udah dibahas tuh ya Musa. Mana mencegah min zuhuriha dari nampaknya dhammah. Apa ta'adzur. Udah kalau yang akhirnya lafaz atau isim berupa alif lazimah seperti Musa, Isa, Fata, Mustafa, Mustasfa, Murtadho, Mustaba, apalagi Muktafa, Toha, sama itu. Kan huruf akhirnya kan berupa alif. Suharto itu. Soekarno, kan akhirnya berupa ini. Nah, itu akhirnya berupa alif lazimah. Nyambung? Begitulah alasannya. Wa makna ta'abbata syarron, dan bermula tadi ini ada artinya. Dan bermula maknanya ta'abbata syarron ja'alas silaha tahta ibtihi. Ja'lus silahi itu meletakkan pedang tahta ibtihi, di bawah keteknya orang. Nih prakteknya, saya antar kemari lah. Umpamanya berarti kan. Umpamanya ini pedang. Umpamanya. Nah, taruh di sini. Oh, ngerti apa maksudnya? Akan ini ketek. Nah, ngerti? Menjadikan pedang di bawah ketek. Itu maknanya ta'ab atau taron. Udah ditelah. Itu terusannya apa? Trouble gak? Jan? Ya udah ngasuh dulu. Udah enggak? Wah ini padahal udah di ini ya. Berapa menit? 40 menit kurang dikit. Ya udah. Apa itu? Wa yubnayani alal alifi fitasniyati nahu ya zaidani. Itu besok dah. Dah, nih saya simpulkan begini. Perhatikan. Munada pertama disebut munada mufrad alam, yaitu munada gampangnya yang dibuat nama. Dan yang kedua adalah munada nakiroh maksudah, nakiroh tapi yang ditentukan orangnya. Oke, dua-duanya kan tadi kemarin dinyatakan, misalnya juga ada yubnayani ala ma yurfa'u bi, mabninya dimabnikan atas tanda rofa'nya. Tanda rofa kalian ingat ada berapa? Ada 4. Isim mufrad, dhammah, alif,
Wow. Hadfun nun nggak dibahas. Oke, karena hadfun nun urusannya fi'il, yaitu asma khamsah atau asma sittah. Sementara munada yang dibahas 3, yaitu dhammah, alif dan waw. Oke, nyambung? 3 ini nanti diperinci. Dhammah sebagai tanda alamat rafa kan ada pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Oke, fi'il mudhari' enggak dibahas. Kan berarti 3. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Nah, ini 3 ini itu berlaku pada munada mufrad alam dan nakirah sudah. Dhammah udah dibahas. Dhammah baru udah ditulis yang dari kemarin. Ya zaidu. Ya kan? Terus yang barusan jamak taksir, baik taksirnya mudzakkar atau muannas. Terus yang barusan berhenti itu adalah jamak muannas salim, ya muslimatu. Itu contoh nakirah maksudah. Ya hindatu itu contohnya jamak muannas salim yang berupa mufrad alamnya, Bung. Nah, tinggal alif sama waw. Alif besok. Itu loh maksudnya. Nyambung nih. Nah, yang seperti itu harus benar-benar kalian kuasai. Walaupun diputar bagaimana, tetap harus paham. Oke. Sekarang lanjut. Udahlah Duratul Nasikin mah. Anu aja dah. Lanjut. Apa tuh sekarang? Mau Duratul Nasikin apa Fathul Majid? Fathul Majid saja. Iya tahu Duratul Nasikin mah Fathul Majid yang paling wajib tauhid. Oke, lanjut sekarang Fathul Majid. Sekarang disempet-sempetin lah ini gerakan saya. Jangan kesalahan jangan paijan yang kemarin dulu ah. Halaman berapa? 24. Ya. 24 atau 23? 24. Yang mana bunyinya? Bayanu dzalika qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bayanu dzalika, dan bermula penjelasannya itu semua kaitannya dengan sifat yang ke-8 itu iroda. Iroda itu adalah sifat azali yang melekat pada zatnya Allah. Yang kemarin itu anal makhluqati, diterapkan ilmu nahwunya. Al makhluqat jamak muannas salim. Jadi dibaca nasab tandanya kasrah. Anal makhluqati itu sesungguhnya semua makhluk. Qabla mana hilang lagi. Qabla wujudiha, sebelum wujudnya makhlukat. Qabla wujudiha, sebelum wujudnya makhlukat. Karena maka itu ada, karena itu ada apa makhlukat qabla wujudiha, ya juzu itu boleh, ya juzu itu boleh alaiha, atas makhlukat, apa antu jada, apa bahwasanya ditemukan apa al makhlukat
ala sifatin itu atas satu sifat. Ala sifatin itu atas satu sifat. Saya masih nyari caranya, sarahnya belum ketemu. Jadi kalau baca kitab kayak begini tuh enakan kalian lihat sarah. Jadi gampang melacaknya gitu loh. Belum ketemu caranya. Ala ghairi sifati selain sifat, alat yaitu sifat wujidat yang ditemukan apa alati. Fal abyadu maka bermula sifat putih. Fal abyadu maka bermula warna putih juga boleh. Karena yang ada apa abyad ya juzu itu boleh alaihi atas abyad apa aswadu warna hitam au ahmaru atau warna merah au ahdaru atau warna hijau. Oh, baru ketemu nih. Watawilu dan bermula sifat tinggi panjang. Karena yang ada apa tawil ya juzu itu boleh jadi, ya juzu itu boleh alai atas tawil apa ayu jada bahwa saya ditemukan apa tawil qasiran pada yang pendek. Wasamawatu dan bermula semua langit dan bermula langit-langit karena yang ada apa samawat ya juzu itu boleh alaiha atas samawat apa antu jada bahwasanya ditemukan apa samawat tahtu awas itu mabni dham tahtu itu di bawah wal araduna dan ditemukan apa semua bumi fauku itu di atas wa ghairu dzalika dan lainnya itu semua wa ghairu dzalika dan lainnya itu semua mimma nyatanya dari sesuatu la nihayata yang tidak ada habis itu maujud lahu bagi ma yujadu ditemukan bukan yujadu ya satu khasi apa taksisu ya tidak udah segitu udah titik udah segitu dulu udah ini maksudnya begini keterangan bahwasannya kemarin kan masih bahas masalah iroda adalah sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun kal qudrati. Saya baca ulang dari awal perhatikan. Karena nggak bisa langsung sekaligus. Kesempatan lu yang kemarin nggak ngikutin disimak. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah adalah iroda. Iroda itu apa? Wa hiya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun kal qudrati. Iroda itu sifat Allah Ta'ala yang adanya zaman azali. Oke? Disimak, yang mulai. Lu lihat kitabnya aja. Paham gak paham disimak. Yang cengengesan melang mulai. Yang wujud sebagaimana sifat kudrat. Andaikan hijab yang menghalangi pada pandangan kita itu dibuka, maka kita lihat bahwasanya irodanya Allah itu melekat pada zatnya Allah. Nah irodah ini bertakluk kepada segala hal yang mungkin dan irodah tidak bertakluk kepada sifat wajib dan juga tidak pada sifat mustahil.
wa hiya yata'atta biha takhsisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaih. Sifat kudrat adalah sifat yang gampangannya Allah mentahsis terhadap sifat yang mungkin dengan sifat yang melekat padanya. Udah gini contoh gampangannya. Makanya ini wabayanu dzalik, gitu loh. Gampangannya begini. Wabayanu dzalika annal makhluqati qabla wujudiha kana yajuzu 'alaiha an tujada 'ala sifatin ghairi sifatil ladzi wujidat 'alaiha. Apa sih maksudnya kan gitu? Gampangannya begini. Umpamanya, ini satu contoh. Kita apa nih nyontohin apa orang apa barang? Apa yang lu tahu apa? Lu kalau gue nyebut puncak, lu udah tahu puncak? Tuh. Puncak Bogor. Katanya udah tadinya lah. Apa? Apa kok? Udah engkong aja lah, udah contohnya engkong yang komentar ya Pak. Engkong aska, berdiri lu. Sini maju, gua buat contoh. Nih, gampang aja gini. Nah, ini aska, lu duduk. Nah, ini aska, kan kalian kenal aska, iya kan? Buat, walaupun tangannya digenggam, tetap aja krempeng. Ini ya, coba lo mesin. Ya, yo, ntar kalian tahu kan? Nah, aska ini kayaknya sifat kudratnya Allah. Sebelum Allah ciptakan aska yang kondisinya seperti ini, bisa jadi badannya aska lebih gede daripada badannya Bella. Paham gak maksudnya? Lah kan buktinya kan kenyataannya badannya apa? Krempeng. Nah itu maksudnya. Wabayanu dzalik anal makhlukatnya anggap aja aska. Qabla wujudiha, sebelum wujudnya aska, lahir dan lain sebagainya, itu boleh aja Allah ciptakan warnanya putih. Ini buktinya sawo matang. Sawo busuk apa sawo matang lu? Sawo busuk katanya. Lu ngerti maksudnya? Nah, inilah yang namanya irodanya Allah. Nyambung nih. Allah bisa ciptakan aska, badannya krempeng, padahal kalau Allah menciptakan badannya gemuk juga bisa-bisa aja. Nyambung maksudnya? Artinya, udah sana duduk. Ini yang kita temukan, langit adanya di bawah apa di atas? Di atas. Boleh, bisa aja. Sebelum umpamanya kita tahu langit itu ada di atas, langit malah ada di bawah, bumi ada di atas. Paham nggak maksudnya? Nah itu kan irodanya Allah. Nyambung maksudnya? Itu yang dimaksud fal abyad kana yajuzu alai aswad au ahmar au akhdar wa tawil kana yajuzu alai ayyujada qasiran was samawati kana yajuzu alai an tujada tahtu wal araduna fawqu wa ghairu dzalika mimma la nihayata lahu. Fatahsisu kulen, maka bermula mentahsis masing-masing min dzalika, dari itu makhlukat, bisifati dengan sifat allati, yaitu sifat wujida yang ditemukan alai atas allati, apa taksirun pengaruh lil irodati terhadap irodah. Mentahsis masing-masing sifat tadi, dari itu semua itu adalah merupakan taksirun pengaruh
bagi sifat iradah. Gitu loh. Wa'lam anna iradatahu ta'ala sabiqatun fit ta'akkuli ala qudrati ta'ala. Besok lagi. Ya enggak? Sama tahlil soalnya. Gak enak. Udah malam keempat ini saya belum nongol sama sekali. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa Qifatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.